Salah satu buah dari Reformasi 1998 adalah otonomi daerah dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kedua peraturan tersebut, desentralisasi mendapat payung hukum yang kuat. Berkat kebijakan desentralisasi ini, pemerintah daerah di 33 provinsi di seluruh Nusantara kini mengelola anggaran belanja yang secara total mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Potensi fiskal yang besar untuk pembangunan di daerah-daerah tersebut terutama berasal dari pembagian dana alokasi umum atau DAU serta dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Sayangnya, anggaran yang besar ternyata tidak serta-merta menjawab persoalan pembangunan di daerah. Perubahan signifikan dalam kewenangan fiskal justru mencuatkan persoalan manajemen keuangan daerah ke permukaan. Walau desentralisasi disambut baik karena keuangan kini dikendalikan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat, perubahan tersebut membuat sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah terpakai habis. Dan meski pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan yang komprehensif terkait pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah, banyak pemerintah daerah masih harus membangun kapasitas dan kualitas, baik kelembagaan maupun individu, untuk menjalankan reformasi. Dilihat dari klasifikasi anggaran, kebanyakan dana pembangunan masih digunakan untuk pos belanja pegawai. Kucuran anggaran yang besar dari pemerintah pusat terutama habis dipakai untuk administrasi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satpol PP, dan Pilkada. Sektor-sektor strategis yang menyentuh kehidupan dan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum mendapat porsi yang menggambarkan kesungguhan dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas. Akumulasi alokasi anggaran di sektor strategis masih lebih kecil dibandingkan anggaran pos belanja pegawai. Masalah pengelolaan keuangan daerah tak semata menyangkut kekurangtajaman pengalokasian yang membuat beberapa Pemda terancam bangkrut. Juga muncul masalah dalam kualitas belanja dan outputnya, serta momen pencairan dana. Selain itu, seringkali belum ada konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan penerima manfaat pembangunan. Kerap kali prioritas pembangunan daerah yang dianggarkan tak memunculkan kebutuhan masyarakat. Banyak hambatan di tengah jalan yang membuat usulan dari bawah tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan. Tidak semua satuan kerja perangkat daerah mampu menerjemahkan target-target pembangunan yang telah disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Lebih jauh dari itu, anggaran yang telah disusun lembaga eksekutif kemudian harus menjadi proses politik di DPRD dan ini berakibat pengalokasian dana seringkali menjadi lebih melenceng lagi. Menambah deret persoalan, terdapat pos-pos belanja dalam APBD yang rawan diselewengkan. Misalnya, dalam urusan 20, yakni urusan yang membiayai sekretariat daerah, terdapat pos belanja hibah serta pos belanja bantuan sosial yang akuntabilitasnya rendah. Pos belanja bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai kampanye pemilihan kepala daerah dan politik uang. Potensi fiskal yang besar perlu didukung kemampuan dalam mengelola anggaran publik secara lebih efisien dan efektif. Diperlukan pemahaman yang kuat tentang proses perencanaan dan penganggaran serta struktur dan kelembagaan, terutama yang terkait sumber pendapatan, pengalokasian pengeluaran, dan realisasinya. Juga diperlukan pendalaman tentang layanan publik yang telah diakomodasi dalam anggaran, layanan yang belum, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyediaan layanan yang belum tersebut. Pemerintah daerah harus terus didorong agar memiliki komitmen yang kuat pada sektor-sektor strategis yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pembangunan pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas. Guna melengkapi sistem musrenbang, pemerintah daerah harus terbuka memanfaatkan data serta metode analisis yang tepat sehingga mereka bukan saja memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik yang berujung pada perbaikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu mekanisme yang bisa membantu agar sumber daya fiskal lebih bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah PEACH, singkatan dari Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization atau Analisa Pengeluaran Publik dan Peningkatan Kapasitas. Program yang didesain dan pelaksanaannya didampingi oleh Bank Dunia ini bertujuan mendukung pemerintah daerah meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran pembangunan dalam 2 tahapan. Pada tahap pertama, lembaga lokal dilibatkan dalam analisa pengeluaran publik atau APP daerah. Dalam APP dilakukan analisa terhadap 1. Sumber pendapatan pemerintah daerah, 2. Pengalokasian belanja, 3. Proses perencanaan, penganggaran dan efektivitasnya, 4. Kelengkapan kerangka kerja lokal untuk mengelola keuangan, serta 5. Kapasitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Lembaga penelitian lokal yang melaksanakan APP diminta merekomendasikan cara untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik dalam lingkup pemerintah daerah. APP adalah perangkat untuk menganalisa struktur dan pola belanja APBD, bukan audit terhadap kegiatan pemerintah. Pada tahap yang kedua, berdasarkan rekomendasi dari tahap pertama, dirancang dan dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan anggaran publik. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap proses dan hasil pengelolaan keuangan publik di daerah, PEACH bertujuan membantu pemerintah daerah memperbaiki alokasi dan pengelolaan pengeluaran untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik. Di Indonesia, PEACH telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Program ini awalnya diimplementasikan di Provinsi Papua, kemudian di Gorontalo, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Bank Dunia bekerja sama dengan program antara AusAid. Saat ini, program PEACH tengah dijalankan di Provinsi Papua, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Sulawesi Tenggara. Program PEACH di Gorontalo dan Papua diarahkan untuk menghasilkan policy notes atau nota kebijakan yang merupakan hasil update dari tahapan Public Expenditure Analysis yang telah dilakukan. Nota kebijakan juga akan dihasilkan oleh PEACH Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Berikut beberapa keunikan PEACH. 1. Program ini bersifat demand-driven. Artinya harus ada permintaan dari pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, untuk dilaksanakan di daerahnya. 2. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus dan prioritas daerah. Ia diarahkan oleh Pemda, namun menghasilkan analisa yang objektif. 3. PEACH melibatkan masyarakat yang diwakili lembaga penelitian dari universitas setempat, organisasi sosial masyarakat, serta media massa. Lewat pendekatan ini, bukan hanya kapasitas Pemda yang ditingkatkan melalui rekomendasi analisa yang ditindaklanjuti dengan program capacity building. Ia juga membantu peningkatan kapasitas institusi penelitian lokal dalam melakukan analisis anggaran. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan setelah program PEACH selesai, perbaikan pengelolaan anggaran dapat dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Seiring berjalannya PEACH di beberapa provinsi, beberapa perubahan telah dijalankan pemerintah-pemerintah daerah. Di Papua, program PEACH menghasilkan matriks konsolidasi perencanaan dan penganggaran atau MKPP. Matriks ini memperkenalkan rencana belanja jangka menengah kepada proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Selain itu, sejak 2005, yakni ketika Pemda mendeklarasi komposisi piramid terbalik atau inverted pyramid untuk komposisi APBD-nya, dan proporsi belanja pegawai semakin menurun dibanding total belanja yang semakin meningkat. Di Aceh, berkat implementasi PEACH,
Mulai tahun 2009, pemerintah daerah berhasil meningkatkan anggaran yang langsung disalurkan ke desa-desa. Mereka juga mampu mengembangkan sistem pembagian yang lebih adil. Di Gorontalo, sebelum ada program PIJ, anggaran pendidikan sebesar 24 miliar sudah dirasa besar. Namun begitu, setelah dilakukan evaluasi, disimpulkan anggaran perlu dan dapat ditambah. Pada 2008, anggaran dinaikkan menjadi 46 miliar dan pada 2009 menjadi 68 miliar. Sementara itu, mulai tahun anggaran 2012, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu memotong biaya perjalanan dinas hingga 20%. Rencananya, penghematan ini akan berlanjut secara bertahap hingga mencapai penghematan sebesar 40% pada 2014. Pada akhirnya adalah masyarakat yang mendapat manfaat terbesar dari perencanaan dan penganggaran pembangunan yang lebih efektif dan terarah. Karenanya, lebih banyak daerah perlu ikut serta memperbaiki perencanaan dan penganggaran pembangunan mereka. Perlu lebih banyak daerah yang ikut mengimplementasikan program PIJ, dan perlu semakin banyak pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang berpartisipasi. Dengan begitu, anggaran belanja yang besar, yang saat ini saja sudah mencapai 300 triliun rupiah, dapat secara efektif digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan dapat dinikmati secara semakin adil oleh rakyat yang tersebar. Dan pemerintah daerah pun dapat dengan lebih baik menjalankan amanah yang berat dalam mengelola anggaran publik.